Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Faat Official. Nah, di hari ini kita akan mencoba merawat lagi depo air minum isi ulang yang kita punya, yaitu dengan cara wash atau mencuci filter yang berada di tabung stainless itu. Kita sisihkan dulu galon yang ada. Pertama-tama kita masukkan selang pembuangan, yaitu selang untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di tabung stainless ini. Nah, tabung pertama ini berisi pasir silika, yaitu gunanya untuk menyaring kotoran-kotoran. Yang kedua ini adalah karbon, yaitu untuk membunuh bakteri-bakteri sebelum dia masuk ke sebelum masuk ke lampu UV untuk pembunuhan bakteri selanjutnya. Nah, pertama-tama kita lihat di sini ada seperti keran, tapi ini bukan keran. Ini adalah tombol untuk membuka keran air yang ada di dalam, tapi bukan keran air yang keluar seperti biasa, tapi ini keran air untuk mencuci dan membilas. Pertama-tama kita tekan ke arah backwash. Backwash ini adalah untuk mencuci, jadi mencuci pasir yang ada di dalam tabung stainless ini, lur. Nah, setelah kita cuci, ini airnya keluar. Nah, kenapa waktu mencuci juga airnya ini masih kelihatan bersih? Karena saya merasa beruntung mendapatkan air yang langsung dari pegunungan. Jadi kalau dulur-dulur semua ini pernah menyaksikan pencucian backwash tapi airnya terlihat keruh, sangat keruh sekali, itu kemungkinan juga itu adalah air dari tanah atau dari PDAM. Kalau air yang saya ambil ini adalah air khusus untuk bahan baku. Jadi di sumber sana tidak asal ambil, tapi sudah ada izin cara pengambilannya, yaitu sudah dilihat secara langsung dari Poltekkes Surabaya, karena saya berada di area Jawa Timur. Untuk sumbernya sendiri itu sudah difilter, jadi terlihat bersih biarpun ini lagi saya cuci. Dan sangat beruntung sekali di sana di sumber, yaitu Gunung Lawu, ini airnya sangat-sangat bersih sekali. Sebenarnya dari sana sudah layak minum, tapi karena dikonsumsikan ke masyarakat lagi, kita harus memfilter lagi agar kandungan-kandungan bakteri-bakteri yang berada di bahan baku air minum isi ulang ini bisa mati dan bisa bersih dan layak minum dan konsumsi untuk para pelanggan. Nah, di sini di tabung stainless ini ada 3 tempat untuk mencuci, bukan tempat untuk mencuci tapi untuk petunjuknya, yaitu pertama itu filter, yaitu untuk memfilter air langsung keluar di keran pengisian. Yang kedua itu fast rinse ini untuk membilas setelah di backwash. Nah, di backwash sendiri ini mencuci, untuk mencuci pasir atau karbon yang ada di dalam. Nah, kita lakukan di backwash ini sekitar 2-3 menit. Karena ini hanya bersifat informasi, lur. Jadi tidak kita pastikan sampai 2-3 menit. Tapi cukup seperlunya. Kalau memang diperlukan untuk pencucian, itu harus sekitar 2-3 menit. Nah, kita balik lagi ke fast rinse. Fast rinse ini untuk membilas yang sudah dicuci tadi. Seperti yang saya bilang tadi, mencuci backwash di tabung stainless ini saya sangat beruntung karena airnya selalu jernih.
jadi tidak pernah merusak tabung filter itu sendiri. Kita kembali dari backwash kita ke fast rinse, dan nanti setelah ke fast rinse kita balik lagi ke filter. Kalau sudah ke arah filter itu secara otomatis tidak akan keluar air, karena filter ini nyambungnya langsung ke keran pengisian, jadi akan secara otomatis mati. Nah, sekarang kita berpindah ke tabung yang kedua. Tabung stainless ini kita arahkan ke arah backwash. Nah, jadi tabung ini ada macam-macam lur, ada yang stainless, ada juga yang dari bahan lain. Karena yang kebetulan saya pakai ini adalah stainless, jadi ini di sini tertulis ada backwash, ada fast rinse, juga ada filter. Jadi ada 3 petunjuk. Kalau untuk yang lain kadang ada yang 3 sampai 4, yaitu filter, backwash, fast rinse, mungkin juga ada stop kalau saya lihat itu. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang awal tadi, yaitu kita arahkan ke backwash, yaitu untuk mencuci tabung yang ada di dalam. Nah, setelah kita cuci, kita akan lakukan fast rinse. Jadi sama seperti yang kita lakukan di awal tadi. Semua ini kita lakukan demi para pelanggan, kita juga menjaga kesehatan bagi para pelanggan. Jadi kita tidak asal menjual air yang asal-asalnya aja, asal kita untung kita jual. Tidak seperti itu lur, karena air yang kita jual itu air yang kita minum juga, jadi kualitasnya kita jaga betul-betul. Nah, ini kita kembalikan lagi ke arah fast rinse atau ke arah membilas. Jadi setelah kita bersihkan, kita bilas di dalam. Nah, kita juga lihat di sini airnya tetap aja jernih, karena memang sudah ada penyaringan dari awalnya. Jadi bagi para pelanggan kami atau dulur-dulur yang menyaksikan, kemungkinan yang jadi pelanggan air minum isi ulang, jangan khawatir. Ini saya ngambil benar-benar dari sumber, bukan dari air PDAM atau air tanah, jadi kualitasnya sangat-sangat kami jaga. Nah, kita ke fast rinse atau mencuci bilas. Kita bilas tabungnya ini agar bisa bersih. Kadang dulur, kalau yang kita pakai untuk yang lingkungannya itu jauh dari perkotaan, pedesaan, tapi airnya keruh, itu juga bisa pakai ini dulur. Makanya itu kalau di backwash atau di fast rinse ini pasti airnya akan terlihat keruh kalau kualitas airnya jelek. Terus itu untuk air minum juga bisa, tapi untuk kita ini kita pakai dari sumber, jadi airnya sangat-sangat bagus. Nah, karena semua sudah selesai, kita tutup kerannya. Nah, kita lihat ini adalah lampu UV. Lampu UV ini gunanya untuk menyaring air setelah dari tabung 2 tadi, untuk pembunuhan bakteri-bakteri jahat. Nah, daripada sudah sampai di sini, kita teruskan untuk mengganti filter, karena filter kami ini sudah beberapa hari atau beberapa kali pengisian dari tangki ini, jadi terlihat kotor, makanya kita ganti sekalian. Jadi daripada belum kirim ke pelanggan, jadi kita tutup, kita bersihkan dulu saja sekalian, walaupun sebenarnya masih bisa. Seperti yang sudah kita lihat di video-video sebelumnya, yaitu cara mengganti filter sama seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, yaitu kita putar ke arah kiri.
Dan kita lihat dulur untuk yang kali ini seberapa besar kotoran, karena biarpun sudah disaring dari sumber sana, tapi biasanya masih juga tertinggal kotoran-kotoran itu. Kita putar ke arah kiri. Nah, kita lihat ini, tapi tadi jangan lupa ya kerannya lur. Kalau kerannya tadi tidak ditutup, pasti airnya akan keluar semua. Nah, ini kita lihat, ini yang langsung bersentuhan langsung dengan sumber air di tandon, kotorannya sangat-sangat luar biasa. Ini sebenarnya filter yang dari depan kemarin saya pakai di belakang, sebelum dibuang kan masih bisa dimanfaatkan dulu. Untuk yang di belakang ini kita pakai yang 5 mikron. Jadi kalau filter yang depan ini kan 0,1, kita pakai di belakang sebelum dibuang. Nah, kita untuk yang baru kita semprot di air yang mengalir dulur ya. Jadi biar debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di filternya sendiri ini bisa terlepas, tidak langsung masuk ke tangki atau tangki stainless yang pembersihan tadi, jadi bisa agak lebih bersih. Nah, kita pasang lagi seperti sedia kala. Jadi semuanya sudah kita bersihkan, termasuk tangki stainlessnya tadi 2, itu bisa memperlancar aliran air yang dari tangki atau dari tandon ke pengisian galon. Nah, ini semuanya sudah selesai dulur. Jadi jangan lupa dibuka biar tidak tersendat. Nah, karena semuanya sudah selesai, ini semuanya juga sudah siap diisi dan dialokasikan ke para pelanggan yang sudah memesan barang-barang kita atau air minum isi ulang ini. Nah, dulur, mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada kekurangan silahkan komen. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.